Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam untuk anak-anakku kelas 4 SD atau MI. Nah, hari ini kita akan belajar bab 1, yaitu pecahan. Nah, apa yang akan kalian pelajari? Setelah anak-anak pelajari bab ini, kalian akan mampu menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Menjelaskan berbagai bentuk pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan antara bentuk pecahan. Menjelaskan penaksiran dari jumlah selisih hasil kali hasil bagi dua bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Mengidentifikasi pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan dan hubungan antara bentuk pecahan. Yang terakhir adalah menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah selisih hasil kali hasil bagi dua bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Nah, sekarang anak-anak silakan anak-anak membaca dengan seksama. Nah, di sini ada coklat ya. Nah, Meli itu punya coklat, ia selalu berbagi dengan adiknya. Nah, ini coklatnya Meli dipotong menjadi 2 ya. Ini adalah coklat bagian Meli. Ya, yang ini itu Meli. Kemudian ini punyanya Meli. Yang ini punyanya adiknya. Seperti anak-anak di rumah ya. Kalau diberikan jajan sama orang tua pasti dibagi dengan adiknya atau kakaknya. Nah, mereka ini mendapat berapa ya? Berarti anak-anak biasanya anak-anak bisa bilang dengan setengah. Ya udah deh, Meli dapat setengah. Setengah itu tulisnya begitu. 1/2. Ini juga dapat setengah. Setengah itu bisa disebut dengan 1/2. Ya, kenapa? Karena Meli dapat 1 dibagi 2. Lanjut ya. Nah, ini anak-anak bisa melihat ya gambar 1.2. Coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Ya. Pada gambar ini, berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku? Berarti yang kuning berapa? Yang kuning ada 2. Dari seluruh buku silakan kita hitung yuk. Kita menghitung yuk. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, buku yang berwarna kuning ada 2. 2 per berapa? Pintar, 2/10. Yang bawah yuk. Pada gambar yang bagian 2 nomor 2 ya, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah ada berapa? 1, benar. Yang merah ada 1. Ada berapa bagian itu? Merah dan putih, berarti 2. 1/2. Pada gambar bagian 3, bagian buah apel yang dimakan, berarti ini apelnya yang ini ya, yang diambil ya. Ini dimakan. Yang dimakan berarti ada berapa? Ada 1 per berapa bagian itu? Apelnya dibagi menjadi berapa? 4. Harus sama besar ya, nggak boleh, nggak adil. Jadi apel yang dimakan ada 1/4. Nah, sekarang kita di sini dalam bentuk soal ya, yang diarsir ada, nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini. Mudah saja ya anak-anak. Nah, di sini kan ada yang diarsir ada 1, 2, 3, 4. Jadi
yang diarsir ada 4/6. Ya, jangan 4/2, salah. Jadi yang bawah itu semuanya. Kemudian yang B ada 3 per berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 3/8. Ingat-ingat, yang atas namanya adalah pembilang. Dan yang bawah namanya apa? 100. Maaf ya, namanya penyebut. Aduh, tulisannya jelek. Nggak apa-apa ya. Lanjut yuk. Yuk kita mencoba. Meli memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 1 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Jadi, kalau digambarkan, ya ini dikerjakan ya. Dikerjakan. Tereng. Kalau anak-anak bingung, digambar saja coklatnya yang itu loh, Silver Queen. Iya enggak? Oh, Silver Queen dibagi 5. 1, 2, 3. Oh, jelek ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau gambar jangan begini ya. Yang ini 1, ini untuk 1. Berarti yang diperoleh sahabat Meli itu 1/5. Yang nomor 2, Benny memiliki 8 buah apel. 8 buah apel dibagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama. Berapa buah apel yang diperoleh masing-masing temannya? Udah ya, berarti 8 dibagi 4. Titik-titik, silahkan dikerjakan sendiri. Nomor 3, nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini. Ini mudah juga ya. Ini sudah tadi. Tapi anak-anak jangan bingung ya dengan yang C. Yang C ini jangan 1/2. Kenapa? Karena yang diarsir dengan yang putih ini kan nggak sama ya. Kita buat garis sendiri. Biar sama, ya nggak sih? Kalau seperti ini bingung nggak? Nggak bingung ya. Jadi yang C adalah 1/4. Yang lain kerjakan sendiri. Nomor 4, nyatakan pecahan di bawah ini dalam bentuk gambar. Nah, ini anak-anak disuruh menggambar. Yang A itu persegi panjang. Persegi panjang seperti apa? Seperti ini ya. Ini pelajaran kelas berapa? Kelas 3 ya. Kemudian per 6 dibagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga salah yuk. Hapus dulu. Kemudian yang diarsir 3. Ya, diarsir aja 3. Nah, seperti ini. Yang B menggambar lingkaran. Dibagi menjadi 5. Nanti gambarnya yang bagus ya. Ini karena pakai pen di laptop jadi susah. Susah sekali anak-anak. 2, 3. Nanti yang sama tolong. Jangan seperti ini. 1/5 berarti yang diarsir 1. Ini sudah dikasih tahu. Nanti yang lain bisa dikerjakan. Nomor 2. Yang 4C. Kita bikin segitiga. Kemudian kita bagi dengan 3. Bagaimana kalau dibagi menjadi 3? Berpikir sendiri. Yang nomor D adalah menggunakan gambar yang kalian sukai. Boleh lingkaran, boleh persegi, boleh persegi panjang. Yang penting dibagi yang dengan sama. Oke? Yuk. Segi 5 juga boleh. Kalau ini apa anak-anak? Ini adalah segi
Segi berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ini segi 6 ya. Ini. Bu, boleh Bu, segi 6. Bu, oh nggak bisa ya kalau bebas ya. Kalau yang 4D itu bebas. Sekarang, tadi anak-anak sudah bisa menggambar pecahan dan menentukan nilai pecahan. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan senilai. Nah, perhatikan ya. Di sini ada pizza. Pizzanya 2. Edo dan adiknya ini suka kue terang bulan. Oh, bukan pizza ya. Maaf. Salah ucap ya. Pizza manis ya kalau ini. Edo membeli rame motor. Nah. Edo membeli 2 kue terang bulan yang besarnya sama. Terang bulan yang pertama terdiri dari 8 rasa. Edo menghabiskan 4 potong. Wih, banyak sekali ya. Misalnya begini ya. Ini punya Edo, 4 potong. Segini dihabiskan sama Edo. Sret. Wah, separuh sendiri ya. Kemudian adik Edo menghabiskan 2 potong dari yang 4 rasa ini. Jadi mereka itu punya selera sendiri-sendiri ya. Dia 2 rasa, yang adik, yang Edo 4 rasa. Perhatikan kedua bentuk pecahan yang kalian peroleh. Apa kesimpulan dari nilai kedua pecahan tersebut? Nah, bagaimana kesimpulannya? Coba sih. Yang punya Edo kita tulis dulu. Edo itu punya berapa berarti? Edo berarti punya berapa anak-anak? 4 ya. 4/8. Karena 8 rasa. Kemudian adiknya. Adik punya berapa? Tadi yang dimakan kan dia kan 2 ya. 2/4 rasa. Tapi mereka sama-sama memakan setengah dari kue terang bulan. Iya enggak sih? Jadi bisa disimpulkan bahwa Edo dan adik memakan kue terang bulan sebanyak 1/2 semua, jadi setengah semua. Jadi ini yang dinamakan dengan pecahan senilai. Jadi Edo 4/8 senilai dengan 2/4. Begitu, karena sama-sama setengah kan, walaupun nilainya berbeda, tapi senilai. Ini pecahan, namanya pecahan senilai. Gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang ada contoh lagi. Sekarang pizza ya. Dari kue terang bulan. Pizza ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya? Per 10 ya. Pizza A ini adalah per 10 bagian. Kemudian pizza B ada per 2. Ya, jadi yang ditulis itu yang penyebutnya dulu ya. Per 2. Nah, sekarang bagaimana? Nah, di sini yang ditulis adalah begini. Benny membeli 2 pizza dengan ukuran sama. Pizza A dipotong menjadi 10 dan pizza B dipotong menjadi 2. Benny makan 5 potong. 5 potong berarti 5/10. Ini yang dimakan sama Benny. Oke, kita ambil 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang dimakan Benny segini saya anak-anak ya. Nah, segini yang dimakan Benny. Nah, sedangkan yang dimakan yang pizza B yang dimakan adalah 1 potong. 1 potong segini aja. Oh, ini juga sama loh, setengah loh. Berarti ini 1/2. Karena sama berarti 5/10 senilai
senilai dengan 1/2. Jelas? Jelas. Sekarang kita dalam bentuk persegi panjang ya. Tuliskan pecahan senilai dengan daerah yang berwarna di bawah ini. Nah, yang A kita lihat ya. Yang A, caranya adalah menggambar, anak-anak menggambar ini, misalnya yang A ini kan persegi panjang ya. Jadi nanti anak-anak juga menggambarnya untuk nilainya. Untuk yang lain itu juga sama persegi panjang. Jangan yang 6/9 ini kan 6/9 ya. Kemudian yang bawah ini lingkaran, nggak boleh. Dan panjangnya juga harus sama. Kemudian dipotong-potong. Ini kan 6/9. Jadi segini, nah, semini. Ini yang dinamakan nanti kalau sama, ini bisa disebut dengan pecahan senilai. Nah, bisa kita bagi dengan 4 boleh, 6 boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di arsirnya juga harus bawahnya pas ini ya. Pas dengan ini, arsiran ini pas. Red, itu pas. Kemudian biasanya kalau ini ganjil 9, yang bawah juga 6 ganjil. Kalau 8 mah tidak bisa senilai ya. Jadi kalau ini 9, ini harus 6, ini 3, 12 juga bisa, atau 15 bisa. Kemudian yang B. Yang B ini 1/3. Kemudian senilai dengan, nah 1/3 itu segini ya, nah segini. Nah, kita bisa dibagi dengan 6. Nah, sama ya, ini kalau ganjil 3, bisa dengan 6, bisa 9, 12, 15 juga bisa, asal tidak genap saja. Kemudian dibagi seperti ini, yang nilainya segini, berarti 2/6. Kemudian kalau dibagi seperti ini 3/9. Kemudian ini yang arsirannya juga segini adalah 4/12. Mereka ini namanya sama dengan atau senilai 1/3, senilai dengan 2/6, senilai dengan 3/9, senilai dengan 4/12. Sekarang yuk mengamati yuk. Bagaimana sih kita cara menyederhanakan pecahan? Pertama, Udin mengambil sebuah kertas origami. Dia melihat kertas sehingga bagian satu menutup bagian lainnya dengan sempurna. Ditutup ya. Jadi kertas origaminya satu saja, kemudian dilipat. Ini dilipat seperti ini. Setelah dilipat, lipatannya diberi garis pakai pensil ya, spidol boleh. Setelah dilipat diarsir. Nah, arsiran ini nilainya berapa? 1/2. Kemudian dilipat lagi. Setelah dilipat lagi, bekas lipatannya diarsir lagi. Kemudian ini kita tulis dengan 2/4. Seperti ini. Kita sederhanakan yuk. Misalnya 2/4 disederhanakannya menjadi pasti nanti ada 1/2. Nah, gitu. Nah, bagaimana cara menyederhanakan seperti tadi kan ya, ke atas dulu ya. Tadi 2/4. Kenapa jadi 1/2 ya? Ya, bagaimana? Ini dibagi, biasanya Bu Guru senangnya gini aja, nggak usah nulis banyak. Capek nulis banyak. Oh, sama nggak? Sama sih, nanti yang penting hasilnya juga sama. 2/2, 1, 4/2, 2. Hasilnya adalah 1/2, seperti kertas tadi. Nah, jadi kalau atas bagi 3, ya bawah bagi 3. Kalau 2/3 nggak bisa, ya jangan. Yang atas sama bawah itu bisa dibagi semuanya dengan angka yang sama. Karena di kelas 4 ini belum Bu Guru kasih tahu cara dengan kita menyederhanakan dengan cara FPB ataupun KPK. Jadi kita mudahnya pakai cara gampang. Cara gampangnya yang penting misalnya ya 10/20. 10 bagi berapa? 20 bagi berapa? Yang dua-duanya ini bisa dibagi. 10 bisa. Bawahnya 10 juga bisa. Ini paling sederhana.
Bisa nggak? Bisa. Bawahnya 16 bagi berapa? 8. 24 bagi 8. Bawahnya lagi 9 per 27 bagi 9, 27 bagi 9. Dan seterusnya. Nah, kalau bingung, misalnya saya perkalian saya ini masih belepotan, Bu. Kalau saya bagi dengan 2, bisa. Bagi 2. Bawahnya juga kayaknya bisa dibagi 2. Bisa juga. 10 bagi 2, 5. 20 bagi 2, 10. Ini masih bisa sederhana nggak? Bisa. Bagi 5, Bu. Oke, bagi 5. Bawahnya juga bagi 5 juga. 5 bagi 5 berapa? 1. 10 bagi 5, 2. Misalnya, anak-anak misal Mas Lizam nanti mengerjakannya seperti ini, hasilnya 1/2 juga betul. Misalnya Mbak Tiara nanti langsung perkaliannya pintar, langsung dibagikan dengan 10 semuanya, terus nanti jadinya segini. Karena matematika itu jalannya banyak sekali, tapi hasilnya tetap 1. Ya, oke. Bebas dengan cara seperti ini. Boleh. Dengan cara langsung seperti ini juga boleh. Nah, sekarang kita membandingkan ya. Tadi sudah menyederhanakan, sekarang kita membandingkan. Membandingkan itu biasanya lebih besar. Ini lebih besar. Atau lebih banyak boleh. Kemudian begini, lebih kecil. Atau sama dengan. Ya. Nanti tulis sendiri ya anak-anak. Ini lebih kecil, ini sama dengan. Nah, coba kalau ada angka bagaimana antara 1/2 titik 1/4. Nanti kita bisa anak-anak isi dengan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Caranya bagaimana? Caranya digambar. Ada banyak cara ya anak-anak. Kita kasih tahu yang cara gambar dulu. Nanti ada perkalian silang. Tapi nanti kalau ini sudah bisa dulu. Oke? Anak-anak menggambar wajib ya tadi harus sama. Lingkaran semua. Persegi panjang semua. Persegi semua. Nah, yang dicontohkan ini adalah lingkaran. Lingkaran berarti 1/2 berarti dibagi 2. 1/2. Seperti ini. Kalau 1/2 itu kan cuma segini kan? Iya kan? Kalau diambil lah. Kalau 1/4 segini. Otomatis banyakan yang mana? Banyakan yang 1/2. Ya, gampang lah. Begini aja. Bu, saya pengen persegi panjang. Kalau saya ngasih tahu anak, enak persegi panjang aja. Coba ya. Persegi panjang dan ukurannya, ini cara Bu Guru, tapi sama saja sih. Kita buat dulu, panjangnya sama, besarnya juga sama. Maaf kalau ini masih beda, tapi harus sama. 1/2 itu segini ya. Segini ya. Bisa diarsir ya anak-anak. Jret. Enakan begini ya, nggak usah mikir. Kalau ini 1/4 berarti bagi 4. 1, 2. Ini kebesaran lagi. Tapi nggak apa-apa. Kemudian yang diarsir hanya 1. Kalau membuat tolong jangan seperti ini. Banyakan 1/2 atau 1/4. Ya 1/2. Ya tinggal jret. Mudah kan? Mudah sekali. Nah, kalau seperti ini mah sudah kelihatan. Ini tinggal anak-anak menuliskan pecahannya. Berarti ini 3 per berapa? 3 per 6. Benar nggak? Oh, benar. Yang ini 2 per 6. Yang ini 1 per 4. Yang ini berapa? 1 per 2. Selesai kan? Ayo mencoba. Silakan anak-anak mencoba untuk mengerjakan
tak beri contoh ya. Nomor 1 yang A, 2 yang A, 3 yang A. Oke, sip. Nanti yang lain dikerjakan sendiri. Tentukan 3 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Tadi di atas sudah ada ya. Ini misalnya yang A ya. Satu per 2. Pecahan yang senilai. Pakai cara gambar ya? Kalau atau enggak usah ya. Pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Contohnya 3 pecahan. Berarti ada 3. 1, 2, 3. Nah, sama. Tadi kalau genep biasanya Bu Guru kalikan begini yang A ya. Kali 2 saja ya. Kali 2. Atas juga kali 2. Atas juga kali 2. Kalau kali 3 boleh, Bu? Boleh. Kalau kali 3, atas bawah juga kali 3. 1 kali 2, 2. Ini isinya ya. 2 kali 2, 4. Mau kalikan berapa lagi? 2 lagi boleh. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 4 yang bawah ini ya. 4 kali 2, 8. Mau kalikan 2 lagi boleh. 4 kali 2, 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Nah, ini isinya. Nanti anak-anak tinggal kasih koma saja seperti ini. Nah, ini itu 3 pecahan senilai semua. Nanti cara yang B, C sama D boleh dengan cara Bu Guru seperti ini. Kemudian yang nomor 2, yang 2A, saya beri contoh 1 saja, yang ini ya. Saya beri contoh 1. Ini sudah dikerjakan, nanti tinggal menulis. Anak-anak tinggal melanjutkan yang B, C sama D. Yang nomor 3, yang nomor 2 maaf, kita tulis dulu ya di sini. 8 per 56. Tadi ada 2 cara ya. Di atas tadi ada cara yang Lizam, caranya Lizam sama caranya Tiara. Ya, saya kasih semua, boleh semua. Tapi nanti anak-anak pilih satu saja. Oke? Oke. Misalnya yang caranya Lizam tadi dibagi 2 karena pembagiannya memang anak-anak menghafalkan kan ya belum semua ya. Kalau pembagian 2 sudah hafal ya? Sudah. 8 bagi 2, 4. 56 bagi 2. Anak-anak kalau kesulitan membagi, anak-anak bisa punya uang kan? Nah, punya uang kan? Punya ya. Pasti mudah. Anak-anak punya uang 5.600. 5.000 bagi 2, 2.500. 600 bagi 2, 300. 25 tambah 3 berarti 28. Mudah sekali. Kalau uang pasti mudah. Ya enggak sih? Ya. Berarti ini 28. Nanti kalau di pertemuan depan nanti tak kasih tahu yang membagikan yang banyak-banyak. Nah, ini kita bagi 2 lagi, Bu. Boleh? Boleh. Yang penting bisa. Kalau 4 bagi 3 kan nggak bisa, jangan. Ini caranya Mas Lizam tadi, pelan-pelan, tapi pasti. 4 bagi 2 berapa? 2. 28 bagi 2 berapa? 14. Ini masih bisa bagi lagi loh, sayang. Iya, masih bisa. Jangan sampai stop di sini. Kalau stop di sini masih salah. 2 bagi 2. Aduh. Ini sudah mentok ya. Taruh bawah nanti ya. 2 bagi 2 sama dengan 1. Benar. 14 bagi 2 sama dengan 7. Jadi, bentuk sederhana 8 per 56 adalah 1 per 7. Nah, sekarang ini cara Tiara. Dia tuh males kalau harus seperti ini. Pembagiannya sudah pinter. 8 langsung bagi 8. 56 bagi 8 bisa kok. Iya enggak? 8 bagi 8, 1. 56 bagi 8, 7. Sama tidak isinya? Boleh pakai cara ini. Boleh pakai cara ini. Hasilnya tetap sama. Oke, bebas.
Kemudian yang berilah tanda lebih dari. Lah, ini susahnya kalau pecahannya banyak seperti ini, anak-anak menggambarnya juga susah. Ini tak kasih cara yang mudah saja. Oke, bagaimana Bu? Caranya kita pakai perkalian silang. Tapi harusnya pakai gambar sih. Udah nggak apa-apa, pakai perkalian silang saja. Perkalian silang, disilang. Sret. Sret. 1 kali 5, 5. Ya, tas. Sini yang silang. 4 kali 5, 4 kali 5. 5. 5 sama 5, lebih dari, kurang dari atau sama dengan? Sama dengan. Berarti ini adalah sama dengan. Silakan dikerjakan, kemudian difoto, dikirim ke WA Bu Guru. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.